Segera kami hadirkan Smart Radio Talk 2025 Sarina Jakarta IPRI bersama Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo IGD Adi Adnyana dan VP QHSE dan Manajemen Sistem Jakpro Muhammad Alvin Rinaldinsya. Selamat mendengarkan. Selamat sore semua listeners di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di sore hari ini? Kembali saya William Darmawan, kali ini hadir dalam Smart Radio Talk. Semoga Anda dalam keadaan baik, produktif, dan bahagia di sore hari ini sambil menemani aktivitas sore hari Anda. Kita akan bahas topik yang sangat menarik semua listeners, seputar kolaborasi inovatif menuju keberlanjutan, sportainment, dan aksi lingkungan. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan perbincangan pada sore hari ini di YouTube channel Smart FM karena kami sedang streaming di sana. Semua listeners, ajang 2025 Sarina Jakarta IPRI bukan sekedar pertunjukan balap mobil listrik kelas dunia, melainkan sebuah platform kolaboratif yang merefleksikan komitmen kuat kota Jakarta dan Indonesia terhadap inovasi sportainment dan pembangunan berkelanjutan. Nah, diselenggarakan di Jakarta International IPRI Circuit, ajang ini berhasil menarik lebih dari 23.000 penonton. Nah, apakah Anda juga termasuk salah satunya? Ini membuktikan antusiasme masyarakat terhadap transformasi mobilitas masa depan yang ramah lingkungan. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mendapatkan banyak informasi dari ajang otomotif bergengsi yang sudah berlangsung pada 21 Juni yang lalu dan meninggalkan banyak jejak positif sampai dengan saat ini ya. Dan bersama kita di studio Smart FM telah hadir ada Bapak IGD Adi Adnyana, Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo Arta Perseroda. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Adi? Luar biasa. Ini masih terasa banget ya. Sejak 21 Juni yang lalu, antusiasmenya masih berasa sampai sekarang ya Pak Adi? Ya tentu Pak, tentu. Okay. Dan akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut. Ya. Juga telah hadir di studio ada Bapak Muhammad Alvin Rinaldinsya, VPQ HSE and Manajemen Sistem Jakpro. Selamat sore Pak Alvin. Sore Mas. Gimana kabarnya Pak Alvin? Sehat, alhamdulillah. Cerah banget ya pada sore hari ini. Harus selalu cerah ya. Dan untuk Anda semua yang ingin bergabung di sore hari ini, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami di YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming. Selain itu juga Anda yang mendengarkan di 6 kota selama 1 jam ke depan kita akan berbincang. Saya langsung ke Pak Adi nih. Kalau kita melihat gitu ya, PT Jakarta Propertindo Jakpro telah menunjukkan kapasitas yang sangat luar biasa ya, melakukan event kelas dunia gitu ya Pak. Nah, dari perspektif lini bisnis, kalau kita melihat gitu bagaimana Formula E 2025 ini memperkuat posisi Jakpro sebagai city developer dan pengelola infrastruktur strategis Jakarta. Mungkin bagaimana tanggapannya? Sebenarnya yang pertama ya, saya merasa terhormat bisa mewakili Jakpro di radio yang menurut saya sangat-sangat bisa membawa misi maju gitu ya. Nah, yang pertama kalau pertanyaannya tentang sebagai penyelenggara event, kami merasa berterima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat Jakarta yang menyebabkan kami bisa menyelenggarakan event ini 3 kali tanpa kendala. Ini penting ya, penting disampaikan. Dan ini dinyatakan juga oleh FIO sebagai penyelenggara bahwa Jakarta adalah 3 kota yang berhasil menyelenggarakan dengan penonton terbesar. Wow. Ya, itu luar biasa, luar biasa. Dan plus dia bilang itu ada sertifikat yang kita terima ya. NIR gitu ya. Jadi hampir tidak ada accident. Hampir di semua tempat pasti accident pasti ada ya, tapi kita terlalu kecil gitu. Makanya sertifikat dikeluarin. Nah, sebagai Jakpro-nya
sekarang Jakpro di dalam masyarakat otomotif dunia selaku penyelenggaraan yang 3 kali dilakukan ini dan sukses, itu mensejajarkan Jakpro sebagai penyelenggara di tingkat global. Dan ini juga salah satu bagian upaya Jakpro bersama DKI Jakarta dan Indonesia tentunya menuju kota global, khususnya Jakarta. Nah, selain itu akan terangkai juga. Sebentar lagi kita mau 5 abad. Iya. Nah, menuju kota global 5 abad, Jakpro mengambil peran ini nih sebagai penyelenggara. Ya, atas berkat rahmat Tuhan juga ya, kita berhasil. Nah, itu saya merasa bahwa is a part of ours gitu lah. Bukan a part of Jakpro, is a part of Jakarta. Warganya, penyelenggaranya, dunianya. 23.000 itu bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah pertandingan atau ajang balap internasional elektrik pula, di mana Jakpro kan nanti ke depannya akan menjadi agent of change untuk energi yang berkelanjutan. Nah, itu adalah part of Jakpro untuk bersama-sama pemerintah kota Jakarta menjadi kota global. 20 kota global gitu sasarannya kan. Dan sebagai hadiah juga mempersiapkan diri untuk 5 abad. Saya rasa itu mungkin pernyataannya. Ya. Jakarta menuju top 20 global city ya, Pak. Betul. Wah, ini betul. kalau udah menuju top 20 berarti persiapannya dan juga tentunya ajang yang tadi diselenggarakan juga sudah berkelas internasional. Betul sekali. Oke. Nah, ini kan juga hype-nya sudah masih sangat terasa ya hingga saat ini, termasuk juga dengan menarik penonton hingga 23.000. Ini kan banyak banget ya yang antusias terhadap event yang telah berlangsung pada Juni yang lalu. Nah, menurut Bapak bagaimana keberhasilan ini juga kaitan dengan Jakpro gitu ya, sebagai perusahaan milik daerah yang mampu mengelola event secara global? Mungkin bisa dirinci nih, Pak. Salah satunya tentu gini. Kan ada istilahnya economical impact. Ya, dampak ekonomi akibat pelaksanaan ini. Pendapatan atas hotel naik. Pasti. Ya, berarti secara tidak langsung acara ini juga menyumbang pajak hiburan. Kedua, meningkatkan pemahaman publik internasional terhadap Jakarta bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta itu setara dengan mereka gitu loh. Yang ketiga, secara Jakpro-nya sendiri, tentunya self confidence kita naik, ya. Dan itu naik bukan karena kita saja, tapi Jakarta juga mendukung gitu loh. Buktinya apa? 23.000. Bahkan mereka pun, ini pernyataan mungkin kalau dibilang out of topic, bolehlah. Tapi itu pernyataan dari mereka sendiri. Ini ramai sekali gitu loh, karena mereka nggak pernah memperkirakan, ya paling ya karena kan kita sempat karena ada kegiatan politik ya, kita berhenti. Mereka juga tidak expect terlalu harus bagaimana. Nah, ketika itu terjadi mereka wow-nya gede gitu, wow gitu. Nah, itu bagus ya, kita otomatis melengkapi ya. Kalau Jakpro kan salah satunya IPRIX ini ya. Kita punya Jakarta International Stadium. Kita ngadain konser di sana. Artinya dalam skala besar, jangan lihat Jakpro-nya dulu. Jakarta siap menuju 20 Global City, bagian dari 20 kota global. Dan ini sebagai persiapannya kita menuju 5 abad Jakarta. Jadi di 5 abad kita masuk 20. Bayangin, Jakarta, kita yang di Jakarta ini harusnya benar-benar bangga gitu ya. Kemarin kita salah satunya ya, kita juga ngelola satu venue di Jakarta International Velodrome.
Kemarin kita pakai untuk ajang ini Pak, bola voli. Menang pula Indonesia. Waduh, Wah hebat kan. keren. Tambah bola aja kan. Artinya Jakarta siap. Jakarta siap ya. Menuju top 20 Global City dengan prestasi-prestasi yang tadi sudah disampaikan. Apalagi juga Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ini juga kayak semacam hadiah nggak sih Pak dengan keberhasilan event kemarin? Ya tentu. Tapi kami sangat bersyukur Pak Gub itu memberikan semangat buat kita maju terus. Pokoknya maju terus. Karena obstacle itu pasti timbul. Dinamisme itu pasti ada. Cuman kita disemangati begitu, ya kita bangga lah dengan beliau gitu ya. Wah, kita disemangati terus dengan segala macam kemungkinan dinamismenya. Dan akhirnya dari keyakinan tumbuh dan akhirnya berhasil. Nah, ini luar biasa deh. Saya kadang-kadang suka kehabisan kata-kata ya. Hebatnya gubernur kita saat ini nih Pak. Membuat kita menjadi hayo maju gitu, kurang lebih gitu. Luar biasa nih Pak, menyemangati banget ya. Sangat. Untuk Anda semua di sore hari ini yang mendengarkan kami, tentunya semangatnya juga sama ya dengan kita. Topik yang kita angkat adalah kolaborasi inovatif menuju keberlanjutan, sportainment dan aksi lingkungan. Kita jeda terlebih dahulu. Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI akan berlanjut. Tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI. Selamat mendengarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Radio Talk, dan topik kita adalah kolaborasi inovatif menuju keberlanjutan sportainment dan aksi lingkungan. Dan untuk Anda yang mendengarkan kami di 6 kota dimanapun Anda berada, mungkin pada bulan Juni lalu Anda masih teringat-ingat gitu ya,
Ajang IPRI di Jakarta yang sangat meriah dan menjadi sorotan internasional. Dan ini juga ada hal yang sangat positif karena selain tadi sportainment, ternyata di event ini aksi lingkungan tuh sangat kuat. Nah, sebelum saya membahas ke situ gitu ya, mungkin bisa di-highlight nih di sesi kedua ini Pak Alvin. Aksi lingkungan secara umumnya itu apa Pak? Nanti saya gali lagi ya di sesi berikutnya, silakan. Oke, makasih Mas. Nyambung sama Pak Adi tadi ya, mungkin saya mau ngasih gambaran sedikit terkait aksi lingkungan yang ada di Formula ini karena menarik dan sangat berdampak. Kalau tadi Pak Adi sampaikan bahwa kita siap menuju 20 Global City, kayaknya kalau Formula ini ditanya terkait aksi lingkungan, Jakarta bukan hanya siap, tapi siap dan bertanggung jawab. Gitu. Kalau kita lihat Perda 8 tahun 2025 terkait RPJPD-nya Pemprov DKI, bagaimana rencananya Pemprov untuk menuju Jakarta Global City, salah satu tantangan Pemprov DKI adalah, salah satu variabelnya adalah terkait lingkungan nyaman, bersih, gitu ya. Nah, kenapa variabel itu yang ditunjukkan oleh Pemprov DKI untuk memberikan gambaran itu hal yang menantang gitu ya. Sampai dengan hari ini itu mungkin ya Mas ya, terkait lingkungan kalau kita spesifikasi kesulitan di DKI Jakarta apa sih? Pasti kan masalah sampah. Gitu ya. Nah, sampah yang ada di DKI Jakarta itu sendiri dari 100% angka 7.300 ton per hari, itu yang bisa ditangani hanya sekitar 73%. Justru itu yang menantang buat Pemprov DKI, 20 sekiannya, 27-nya kemana? Nah, itulah sampah-sampah yang suka kita lihat ada di sungai, ada di tempat-tempat yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, dari 73% itu hanya sekitar 23%-an yang kita sebut bisa didaur ulang gitu ya, sisanya dibuang ke Bantar Gebang. Nah, kita sebagai badan usaha yang tadi Pak Adi sudah sampaikan bahwa kita ini harus berkontribusi nih untuk Pemprov DKI. Salah satunya adalah Formula E. Dampak lingkungan yang paling berasa pada saat kita bikin event, apalagi ini kelasnya internasional gitu ya. Sekelas internasional yang datang udah pengunjung internasional juga, mancanegara dan lain-lain. Total kalau tadi Pak Adi udah sampaikan ada sekitar 23.000 penonton, itu belum sama kru dan lain-lain pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Formula ini. Kita total itu asumsi sekitar ada 28.000 mulai dari post event sampai dengan during event sampai dengan pas event gitu ya. Hasil pengelolaan sampah itu sekitar 21,4 ton Mas. Bisa bayangkan 21,4 ton. Durasi sekitar 2 minggu sebelum event sampai dengan after event. Nah, kita pastikan dampak lingkungan terhadap sampah itu tidak ada yang kita bawa ke landfill atau Bantar Gebang. Makanya dari itu konsep lingkungan kita terkait pengelolaan sampah dalam rangka berkontribusi kepada Pemprov DKI, zero waste to landfill itu yang kita pastikan. Tahan dulu ya, ini menarik ya, bahwa event internasional dan ramah lingkungan, bahkan sampahnya tadi itu tidak ada yang dibawa ke Bantar Gebang. Keren banget. Nanti kita bahas di sesi ketiga. Kita gali lagi nih ke Pak Adi gitu ya, soal perspektif bisnis. Nah, ini menarik ya. Kalau ngomongin soal peluang kolaborasi baru yang terbuka gitu ya bagi Jakpro setelah keberhasilan event ini, baik dengan mitra nasional maupun internasional, apa nih Pak peluang kedepannya? Selain tadi sudah pasti ya, yang berkaitan dengan lingkungan tuh peluangnya sangat besar gitu ya Pak. Silakan Pak. Ya, kalau saya boleh tidak berlebihan bilang, mereka udah melirik Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu pasar paling besar sebenarnya di Asia Tenggara, tuh Indonesia paling besar. Ya, itu bisa dibuktikan dari kebetulan Jakpro ketempatan event internasional kayak konser segala macam. Dan itu bukan pihak misalnya pihak kedua, pihak ketiga itu yang enggak, ini pihak pertamanya yang datang. Artinya kepercayaan publik internasional, terutama penyelenggara itu untuk Indonesia, apalagi sekarang di motorsport, itu bertambah setelah ada Mandalika ya. Itu mereka udah solid gitu melihat Indonesia gini. Kan ya kita paham lah orang mengisukan Indonesia begini-begini, tapi buktinya kita bisa buktikan dengan kerja nyata yang secara publik internasional ada risetnya, ada semuanya dan dinyatakan. Artinya secara skop bisnis Jakpro ke depannya kalau masuk dalam list gitu ya,
Jakpro pasti akan menjadi bagian dari siapa yang kita pilih untuk Asia Tenggara. Dan satu Pak, yang perlu Mas deh ya, kalau jangan Pak gitu ya. Jadi gini Mas, Asia Tenggara itu besar. Ya. Kenapa Indonesia yang dipilih? Artinya ada kepercayaan yang sangat incremental gitu ya, sangat mendasar. Dia bisa dan dia mampu, dan syukurnya ya atas berkat sama Tuhan juga kita bisa menyelenggarakan itu dengan aman, tanpa kendala, dan diakui gitu. Satu-satunya di Asia Tenggara kita yang menyelenggarakan. Kita menyelenggarakan Formula Elektrik Sustain loh. Ini kan sesuai juga dengan visi misinya presiden nih. Ya. Overall Match ya Pak? Match. Jadi kalau istilahnya kalau ditinju ya, Jakarta, Indonesia itu membuat Asia Tenggara tuh TKO. Langsung jatuh plek gitu. Oke. Nah, nggak ada pilihan lain ya. Jadi mereka pertama kali selain pasarnya besar, opportunity bisnisnya banyak, keberagamannya bisa ditonjolkan. Apakah dia mampu? Sudah dibuktikan. Konser bisa, apalagi internasional. Dan ini nih ya, acara Formula E ini, jadi di dunia itu ada 3. Yang pertama itu adalah F1. Kedua, MotoGP. Ketiga ini, Oke. IPRIC. Nah, kita udah internasional banget nih. Jadi udah Jakarta itu udah bersiap menjadi kota istilahnya orang tuh berdandan segala macam harus ke panggung kan? Kita udah jalan di panggung. Jadi jangan pernah lagi kita merasa inferior gitu loh. Orang Jakarta sekarang, orang Indonesia itu harus yakin bahwa kita mampu dan kita bisa. Itu penting itu. Berarti memang event ini juga semacam ya tadi ya sorotan internasional karena memang pilihan banget gitu ya Jakarta, dan menjadi perhatian banget ya Pak dari seluruh dunia. Iya, 176 negara, 23 juta orang yang nonton. Dia melihat logonya IPRI yang ada kuku macan, itu akan pasti diingat. Dan pasti yang akan diingat oleh FIU selaku pemilik event, keberhasilannya menyelenggarakan acara ini tanpa kendala sedikit pun. Artinya yang major ya. Kalau kemarin ditonton ada yang itu dari 4 kali race itu cuma 1. Itu pun minor dan masih bisa race. Kan sebelumnya itu ada di Shanghai. Itu berhenti total karena cuaca. Ya itu mungkin kalau cuaca kita nggak bisa ini ya. Weather nggak, maksudnya cuaca itu nggak bisa dikontrol. Cuman secara kita, which is kalau orang bilang gini, Indonesia kan developing country, ini mampu setara dengan yang sudah develop gitu loh. Udah yang negara maju, setara kita. Bahkan kita majunya lebih dari itu. Majunya kita sampai mikirin urusan sampah loh. Iya betul ya. Ya kan itu yang tadi disampaikan ya. Iya, itu bukan perkara remeh itu. Ya, berarti selain memang eventnya sudah sangat luar biasa dengan kebanggaan yang tadi disampaikan, apalagi juga dengan aksi lingkungan yang juga sebetulnya menjadi nilai tambah yang memang ya wow aja ya dari sampah yang tadi dihasilkan ternyata bisa sampai zero yang sampai ke Bantar Gebang, nanti kita bahas. Nah, kalau membahas soal kompetisi dengan kota-kota lain di dunia gitu Pak, yang juga menjadi tuan rumah Formula E. Nah, apa mungkin strategi Jakpro untuk memastikan Jakarta IPRI ini tetap menjadi destinasi yang unik dan ya bisa dibilang punya nilai tambah yang lebih? Kalau menurut saya sih sederhananya gini. Jakarta itu sekarang sudah setara dengan Shanghai. Jakarta setara dengan Miami. Jakarta setara dengan Tokyo. Jakarta sekarang sudah setara dengan Jeddah. Apa yang membuat kita berbeda? Itu tadi tuh pengelolaan, sustainability, bahkan ke sampah. Kalau kita bicara lebih prinsip itu. Dan kedua, Jakarta itu kan beragam, melting pot dia, kayak New York gitu. Nah itu, ini satu hal yang kocak ya menurut saya, satu hal. Satu waktu kita lagi persiapan, itu bule-bulenya pada lagi sibuk makan mie tek-tek. Nyobain kuliner lokal ya Pak. Artinya keberadaan itu
diakui oleh mereka. Nah, uniqueness kita itu ya seperti itu, kulinernya kena, sampahnya kena, semua kena. Iya. Harusnya kita bangga. Kalau lihat di pembukaannya aja kan kita pakai Betawi waktu itu. Dan mereka ketika kita kan istilahnya waktu persiapan dia tanya, apa kan orang biasanya watch cheerleader lah. Kita bilang ini nih lokal. Kita pikirkan pasti dia akan. Dia bilang itu yang pertama itu. Tadi bilang itu sebelum pembukaan. Nah, hal-hal itu kita bisa eksplor, Pak. Ingat satu lagi, Pak. Pertama di Southeast Asia kita. Kedua, ditonton oleh berapa? 26 juta. Berapa negara yang nonton? 176 negara. Disiarkan langsung live. Itu kan itu pasti diingat oleh mereka. Dan yang paling penting dari 3 the biggest, Jakarta itu bagian dari 3 besarnya penontonnya gitu loh. Jadi secara opportunity ini oke. Yang impactnya nanti akan berkelanjutan ya Pak, dari mulai pariwisata segala macam. Nah ini berarti juga berpengaruh ya Pak, dan tentunya Formula E juga ya berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran serta perkembangan brand-brand sustainability di tanah air, khususnya setelah acara usai gitu. Tanggapan Bapak gimana? Ya pasti. Kita ada mulai berencana ya untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang elektrik gitu ya, yang ya sebisa mungkin meneruskan legacy tidak menggunakan fossil fuel gitu. Nanti bakal dilihat deh. Saya tidak berani menyatakan dulu karena tanggalnya sedang diatur gitu ya. Itu banyak sekali Pak. Nanti pasti kita akan undang Smart FM untuk duduk bareng-bareng. Oh ini loh gitu ya. Kan biar wow dikit, kita diam-diam dulu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Promosi di sini juga bisa ya Pak nanti ya. Oh pasti. Oke, dan untuk Anda semua yang ingin bergabung silakan. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota. Ini banyak banget yang dengar. Mungkin yang dari luar kota juga kan mungkin belum kesampaian untuk nonton. Siapa tahu dengan ini nanti di event berikutnya juga bisa datang ya Pak. Dan untuk Anda semua yang mendengarkan di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin, Anda masih mendengarkan Smart Radio Talk. Tetaplah bersama kami. Perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI akan berlanjut. Tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI. Selamat mendengarkan. Topik kita di sore hari ini dalam Smart Radio Talk, kolaborasi inovatif menuju keberlanjutan, sportainment dan aksi lingkungan, bersama dengan Bapak Igede Adi Adniana, Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo Perseroda, dan juga ada Bapak Muhammad Alvin Rinaldinsya, VVQ HSE and Management System Jakpro. Saya kembali ke Pak Alvin gitu ya. Selain tadi balapan yang sudah menyorot perhatian dunia, tapi ini juga ada satu yang sangat luar biasa yang telah dilakukan gitu ya di gelaran 2025 Sarinah Jakarta IPRI yang juga berkaitan dengan lingkungan. Tadi seperti highlight sebelumnya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pesan yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan event ini juga? Oke, pesan yang paling ingin kita sampaikan kepada masyarakat adalah sesuai dengan yang tadi Pak Adi juga udah sampaikan, bahwa Jakarta tuh udah siap menjadi 20 kota global gitu ya. Ada 6 variabel gitu yang kita mau sampaikan kepada masyarakat gap DKI Jakarta untuk menuju kota global. Salah satunya yang tadi adalah terkait lingkungan. Itu udah kita antisipasi di dalam event ini. Intinya kita mau sampaikan juga kepada masyarakat global bahwa Formula E yang kita adakan ini adalah menjadi cerminan penting bahwa ketika DKI Jakarta menyelenggarakan sebuah event, kita bukan hanya menyelenggarakan ngelihat dari sisi meningkatkan perekonomian, tapi kita juga melihat dari sisi bagaimana event yang kita selenggarakan berdampak keberlanjutan kepada lingkungan. Maka dari itu sangat penting yang tadi kami sampaikan bahwa dalam pengelolaan sampah Jakarta EPRIX 21, ton itu tidak ada yang kita kirimkan ke TPA. Dalam artian berarti tema kita atau konsep kita adalah zero waste to landfill, mungkin bisa dibandingkan dengan event-event yang ada di DKI Jakarta dan atau event yang ada di Asia Tenggara. Apakah ada yang memiliki konsep keberlanjutan yang kita lakukan di Formula E di 2025 ini? Menurut kita sih sejauh ini, kemarin kita coba cari perbandingan, nggak ada, dan kita bisa dibuktikan apa kategorisasi sampah apa aja yang akan kita kelola dan kita treatment untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satunya dari 21,4 ton, 34% itu kita jadikan kompos, Mas. 15% itu, sekitar 15 itu kita jadikan 34% itu kita recycling, karena ada sampah-sampah plastik dan lain-lain. Sekitar 15% itu kita jadikan composting atau BSF gitu ya. Jadi untuk makan BSF lah ya gitu ya. Nah, yang sisanya itu memang RDF. RDF itu yang memang sampah yang sudah tidak bisa kita kelola karena itu adalah sampah-sampah hasil marketing, sales yang kayak udah di-eliminating dan lain-lain. Tapi itu kita punya off-taker untuk mengolah sampah itu menjadi pengganti bahan bakar fosil. Dan itu udah ada off-taker-off-takernya yang beli hasil pengelolaan sampah RDF yang dihasilkan oleh eventnya Formula E. Jadi sekali lagi penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Jakpro sebagai badan usaha milik daerah mampu dan siap mewujudkan 20 Global City untuk DKI Jakarta. Tadi dikelolanya dalam bentuk apa Pak? Mungkin bisa di-highlight sedikit gitu. Itu kan banyak juga ya yang dihasilkan, tapi katanya tidak dibuang ke Bantar Gebang. Bentuknya apa saja dikelola? Jadi kita punya 3 bentuk yang tadi. Ada sampah-sampah yang sekitar 34% itu kita recycling. Jadi daur ulang. Jadi ada beberapa sampah yang memang bisa kita daur ulang. Dan ada beberapa sampah yang sifatnya organik, Mas. Nah, sifatnya organik itu yang tadi yang kita jadikan composting. Jadi untuk bikin kompos atau untuk BSF dan lain-lain. Nah, maggot lah ya. BSF itu untuk maggot. Nah, sisanya memang dari sekitar 100%, ada 49% itu yang sampah-sampahnya itu adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa dikomposting. Berarti sifatnya bukan organik. Nah, makanya dari itu sampah itu kita cacah gitu ya, dan kita kumpulkan menjadi satu kesatuan untuk kita jual kepada off-taker yang memang dia punya konsep sustainability juga gitu ya, untuk membeli sisa hasil RDF untuk menjadi pengganti bahan bakar penggerak mesin biasanya di industri gitu ya, untuk mengurangi walaupun mungkin sekitar 5-10% mengganti bahan bakar fosilnya mereka gitu ya. Nah, tapi menurut kita
keberlanjutan yang diinisiasi oleh DKI Jakarta memang melalui Jakpro harus bisa berkolaborasi dengan banyak stakeholder sehingga aksi keberlanjutan ini tidak hanya juga dirasakan oleh Jakpro tapi bisa juga dirasakan oleh banyak pihak termasuk sektor-sektor swasta dan industri. Nah, di event waktu itu ya, Smart Listeners itu juga ada aktivasi waste generation and carbon footprint di acara ini. Banyak Smart Listeners atau mungkin orang gitu yang hadir tuh masih belum ngerti banget gitu soal ini. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, aktivasi ini maksudnya apa? Oke, aktivasi itu sebenarnya kita sebelum event itu diselenggarakan, kita banyak aktivasi untuk memberikan edukasi tentang pentingnya keberlanjutan. Ada 3 besar aktivasi yang kita lakukan, yaitu adalah terkait beach clean up. Jadi untuk mereka sebelum ke Formula E ada event keberlanjutan itu kayak gimana sih gitu kan. Nah makanya dari itu sebelum event kita undang beberapa voluntary, sekitar ada 100 anak muda untuk bersama-sama sebelum event ini berlangsung. Karena event ini lokasi tracknya itu dekat dengan laut, makanya dari itu kita bekerja sama-sama FIO untuk membersihkan sampah di sekitar lokasi penyelenggaraan IPRIX gitu. Nah dari sampah-sampah itu ya sama kita olah juga zero waste to landfill, walaupun bukan sampah hasil kita gitu ya, tapi kita mengajarkan kepada anak muda untuk kalian tuh nggak perlu bikin acara, nggak perlu ini sampah kalian untuk kalian bertanggung jawab, tapi sampah orang lain yang kita lihat bahwa itu berserakan, itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Itu terkait aksi lingkungan yang terkait beach clean up. Jadi mengajarkan mereka sebelum ada event bahwa konsep sampah ini bukan hanya pada saat penyelenggaraan tapi sebelum penyelenggaraan. Yang kedua adalah terkait bagaimana kita mengunjungi sekolah-sekolah di sekitar wilayah penyelenggaraan gitu ya, untuk mengedukasi mereka dan menarik mereka untuk berani berbicara terkait sustainability. Nah, yang ketiga adalah terkait aksi inklusivitas, yaitu bahwa dampak formula ini tidak hanya kita lihat dari sisi lingkungan, tapi kita juga melihat dari sisi orang-orang yang terdampak terhadap aksi keberlanjutan. Makanya dari itu kita bikin kayak perlombaan gitu ya, untuk kita berikan grant, walaupun grant dari FIO kita kerjasama sekitar ada 20.000 pound sterling ya Pak ya, untuk kita berikan kepada organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keberlanjutan, baik itu keberlanjutan terhadap kaum marginal, keberlanjutan terhadap aksi footprint gitu ya, carbon capture dan lain-lain. Tapi yang menang kemarin adalah dari Yayasan Amirah yang memang bergerak di bidang inklusivitas terhadap mengelola kaum marginal. Nah, mereka itu yang kita berikan grant sekitar 20 pound sterling. Nah, yang terakhir adalah pertanyaannya, carbon capture atau carbon footprint ini apa? Tadi kan kita ngelola sekitar sampah dari sebelum saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan itu sekitar 21,4 ton. Itu Mas, kalau misalnya kita buang ke landfill atau buang ke TPA, itu kan jadi metana. Nah, metana itu kan akan menguap, itu menjadi kalau kita ekuivalen itu sekitar 25 ton CO2 ekuivalen yang dihasilkan dari sampah yang tidak bertanggung jawab kalau pada event formula ini. Kalau tidak dilakukan treatment zero waste to landfill, maka kita menghasilkan lebih tinggi daripada nilai sampahnya sekitar 25 ton CO2 ekuivalen, walaupun yang dihasilkan metana. Jadi asumsinya apa? Kita sebar sampah ini 21 ton formula I langsung ke landfill, kita pertahankan aja sampah itu tidak dilakukan treatment apapun, itu akan menghasilkan kontribusi terhadap CO2 di DKI Jakarta sekitar 25 ton. Nah, makanya dari itu untuk kita menjadi BUMD yang bertanggung jawab untuk menuju kota global, di mana DKI udah kesulitan dalam rangka menuju lingkungan yang bersih, nyaman dan berkelanjutan. Masa kita sebagai BUMD juga ingin berkontribusi terhadap kesulitan itu. Makanya dari itu kita komit untuk mendukung Jakarta menjadi kota global. Eventnya Jakpro internasional, kita akan bertanggung jawab untuk mengcapture seluruh karbon yang kemungkinan dihasilkan khususnya dari sampah. Itu tidak ingin kita lepas penuh ke udara gitu ya. Makanya dari itu kita pakai konsep zero waste to landfill. Semua yang bisa di-recycle kita recycle, semua yang bisa kita composting, semua yang bisa menjadi RDF kita RDF. Dari hasil treatment kita, dari asumsi 25 ton yang kita asumsikan kalau itu semua sampahnya di
taruh di dalam landfill, itu kita bisa reduce sampai dengan 11 sampai 13 ton. Wow. Jadi itu adalah dampak keberlanjutan yang sangat terasa kalau kita ngomongin carbon footprint gitu. Jadi dengan kita treatment, kita bisa mengurangi sampai dengan 11 sampai 13 ton. Walaupun pada saat diterima tidak berarti nol emissionnya, karena sampah itu kan pada saat kita kelola juga akan mengeluarkan karbon gitu ya. Nah, makanya dari itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah mereduce. Oke, bayangkan aja kalau setiap event di Indonesia ini sama gitu ya, menerapkan hal yang sama untuk ramah lingkungan seperti yang dilakukan oleh Sarina Jakarta IPRI ya Pak ya. Pasti kita akan sangat bersih dan udara juga sehat gitu. Nah, satu lagi nih sebelum kita jeda. Nah, kalau soal pengelolaan sampah ini menarik gitu ya. Kita juga kan terkadang banyak yang kurang peduli, tapi banyak juga yang peduli gitu. Nah, apakah program ini bisa dikatakan cukup efektif meningkatkan awareness, terutama yang datang pada event yang lalu gitu ya, terhadap pengelolaan sampah, Pak? Menurut kami cukup sangat efektif gitu ya, karena kita mengkomunikasikan ini tidak hanya pada saat event, tapi juga sebelum dan setelah gitu ya. Dan kita lakukan treatment pada saat sebelum maupun pada saat event. Ada kampanye sampah, kita bikin akabasi dan lain. Jadi pada saat pengunjung datang ke sana, itu mereka juga hadir tidak hanya menonton EPRIX, tapi menonton bagaimana kita diajarkan untuk mengelola sampah minimal yang kita pegang ataupun yang ada di sekitar kita, ataupun nanti yang mungkin setelah kita pulang dari EPRIX, tadi kok sampahnya kalau di sana kita bisa buang dengan bertanggung jawab, kenapa kita nggak lanjutin ya? Dari 23.000 kita asumsikan penonton, kalau ada asumsinya setengah aja dan itu berdampak kepada keluarganya, berapa banyak warga di DKI Jakarta dan sekitarnya yang menurut kita akan bisa berkontribusi dalam rangka mengurangi sampah di DKI Jakarta. Keren banget Sobat Listeners ya. Selain tadi ya berprestasi sangat luar biasa menjadi sorotan internasional, tapi juga ada nilai tambah yang sangat luar biasa dengan aksi cinta lingkungan dilakukan oleh event ini. Masih ada satu sesi lagi, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami. Perbincangan interaktif 2025 Sarina Jakarta IPRI akan berlanjut. Tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Smart listeners, Anda masih menyimak perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI. Selamat mendengarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Radio Talk. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir. Topik kita adalah kolaborasi inovatif menuju keberlanjutan, sportainment dan aksi lingkungan. Dan Pak Adi, kenapa disebut sportainment ya Pak? Apakah di sana selain tadi ya Formula E, apakah di sana juga banyak hiburan-hiburan yang seru gitu? Mungkin bisa di-highlight sedikit nih Pak. Oke. Sportainment itu pengertiannya adalah sport entertainment. Ya. Sportnya sendiri adalah entertainment, entertainmentnya adalah sport, gitu loh. Kurang lebihnya begitu tuh. Jadi memang selain race-nya juga itu ada performance gitu loh. Performance yang terbesarnya itu adalah Dewas 19 dan itu juga dia kasih kejutan sendiri, kita aja nggak tahu itu tiba-tiba Ari Lasso. Itu yang membuat orang apa bener nih gitu kan. Itu satu. Kedua ada Tip X. Ada segala macam deh waktu itu. Sehingga penonton itu kalau nggak salah saya ingat karena saya sampai selesai itu sampai setengah 12 malam itu masih ada sekian ribu orang di sana. Dan itu kenapa tadi di awal saya bilang penyelenggara bilang gini, wow dengan W yang gede itu, wow gitu loh. Dia nggak nyangka seperti itu gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sport entertainment itu lebih ke arah menggabungkan antara sport dan entertainment di dalam satu wadah yang saling mengisi gitu. Kira-kira begitu. Jadi selain menikmati ya lebih tepatnya balapan, tapi juga ada hiburan-hiburan yang bikin kita refreshing bahkan sampai tengah malam katanya. Iya, tengah malam. Itu benar-benar luar biasa deh buat yang hadir mungkin masih ngerasa vibes-nya gitu ya. Vibes-nya, atmosfernya gitu ya di pinggir laut ya, kita habis nonton suasana sore, kita sekarang nonton musik, segala macam kegembiraan itu kelihatan sekali gitu. Baik, mungkin pesan-pesan nih kepada semua listeners, kita juga tentunya berharap nih supaya Jakarta segera menuju top 20 Global City dan tentunya dukungan yang sangat luar biasa karena ini juga satu kebanggaan ya Pak, kita telah melaksanakan event internasional yang disorot dunia. Apa harapannya Pak? Harapannya saya pribadi gitu ya, pribadi dulu deh. Ini event harus berlanjut ya, dalam skala yang lebih besar. Itu yang pertama. Kedua, secara warga Jakarta kita harus mulai membiasakan diri bangga setara ketika bertemu dengan foreigners gitu, orang asing. Kita sama kok kayak kalian gitu. Dan yang ketiga, ini adalah sumbangsi kita semua mendorong Jakarta menjadi bagian 20 kota global. Plus, mari kita sama-sama selebrasi 5 abadnya Jakarta. Nah, kalau buat kami, saya 5 abad ini cuma sekali. 2 tahun lagi mudah-mudahan panjang umur bisa lihat tuh 5 abad Jakarta seperti apa gitu kira-kira. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini eventnya 1 hari aja hype-nya sampai sekarang ya Pak. Kalau dibikin 3 hari kira-kira gimana Pak? Kita bisa nggak tidur-tidur tuh. Serunya memang keseruannya gitu ya, luar biasa ya. Luar biasa menurut saya. Oke, baik. Dan berikutnya nih ke Pak Alvin gitu, apa harapannya Pak? Mungkin juga kaitannya juga dengan aksi lingkungan yang telah dilakukan gitu. Di event-event yang lain mungkin seperti apa silakan? Oke, harapannya justru dari Jakpro ini ya, mungkin kepada para pendengar nanti ya, baik ada yang mungkin IO kita nggak tahu ya, atau ada penyelenggara-penyelenggara dimanapun di DKI Jakarta, baiknya pengelolaan terkait lingkungan yang sudah diterapkan oleh event IPRIX ini menjadi standarisasi penyelenggaraan event yang ada di DKI Jakarta. Kenapa? Bahwa kebanggaan Jakarta untuk menjadi 20 Global City itu bukan dikontribusikan oleh aksi mandiri dari Pemprov DKI Jakarta sendiri, bukan. Tapi bisa bayangkan bagaimana saat ini kita mungkin posisinya di 76 ya Pak ya.
itu Pak Gubernur yang sekarang untuk mencapai 50 aja itu punya milestone yang bukunya berlembar-lembar. Nah, sampai dengan punya milestone dari 76 ke 50 sampai dengan ke 20, itu milestone yang harus dilakukan adalah salah satunya cuma satu intinya, merubah mindset seluruh warga di DKI Jakarta terhadap bagaimana gap antara DKI Jakarta dengan kota-kota global yang lainnya. Yang sederhana aja ya ini, aksi iklim ini gitu, aksi lingkungan ini. Jadi kami berpesan kepada seluruh stakeholders, siapapun yang akan menyelenggarakan event di DKI Jakarta, lakukan dan selenggarakan event dengan bertanggung jawab, minimal kalian melakukan pengelolaan sampah zero waste to landfill. Itu sih pesan kita. Wow, luar biasa ya, dengan ukuran tadi ya Sarinah Jakarta IPRI itu menjadi standarisasi. Betul. Iya. Keren. Sukses selalu Bapak-bapak, dan tentunya event-event berikutnya. Terima kasih banyak atas waktunya, dan tentunya semua Anda yang sempat merasakan kemeriahan, kemudian keseruan di Sarinah Jakarta IPRI di bulan Juni lalu, semua listeners, tentunya Anda juga masih sangat mendalam ya kesan yang terasa sampai saat ini, dan aksi-aksi positif yang juga sangat luar biasa untuk lingkungan. Sekali terima kasih banyak Pak Adi, Pak Alvin atas waktunya. Terima kasih. Dan semua listeners, Anda yang terlewatkan perbincangan pada sore hari ini, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di sana. Saya William Darmawan beserta dengan kedua narasumber, ada Pak Adi dan juga Pak Alvin, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Anda baru saja menyimak perbincangan interaktif 2025 Sarinah Jakarta IPRI bersama Direktur Bisnis dan Operasional PT Jakarta Propertindo, IGD Adi Atnyana, dan VP QHSE dan Manajemen Sistem Jakpro Muhammad Alvin Rinaldinsya. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Nantikan perbincangan interaktif dalam Smart Radio Talk berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.